ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang pertama syaratnya amanah. Di antara ciri amanah adalah sesuai sampul dengan isinya. Kalau sampulnya kongguan, isinya. Oleh sebab itu jangan ada dusta di antara kita, betul? Jangan ada bohong, nggak boleh ada tipu-tipu. Jangan hanya karena uang, money politik, money duit. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Gitu. Kalau dari awal saja sudah nipu gimana? Kalau mesti dipilih 100.000 orang, satu orang dibayar 100.000 dengan jilbab 2, baju kaos 1, rebana 1 set, bola voli dengan tiang gawang, kali 100.000, nanti ngembalikan uangnya pakai apa? APBD, APBN, betul? Oleh sebab itu kata Nabi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok. Oleh sebab itu gunakan inna sam'a, pendengaran, dengar baik-baik, dengar. Tanya Abah Raul, tanya Ustaz, tanya Habib, tanya alim ulama, tanya mereka. Jangan nanya saya nggak tahu. Saya jauh dari Riau. Kalau mau nanya saya, Ustadz, apa hukumnya zikir berjamaah? Itu pertanyaannya. Tapi kalau ini inna sam'a, dengar baik-baik, wal basar, pandang baik-baik, lihat sesuai antara gambar baleho dengan orangnya. Jangan sampai balehonya putih, orangnya hitam. Sama kan? Sama kan? Justru yang sekarang sebaliknya, di baleho hitam aslinya malah putih. Ustadz Somad tadi malam di Jasinga kami lihat streaming, kok putih sekali, lampunya terang. Oleh sebab itu maka tipu-tipu, dusta-dusta, bohong-bohong di bulan Ramadan kita diajarkan man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan kata-kata dusta, bohong, tipu, zalim, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, tidak ada gunanya. Kenapa? Man ghasyana falaisa minna, siapa yang menipu, siapa yang memohong, siapa yang berdusta, bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pilih orang yang amanah. Setuju? Loh, Ustadz ini ceramahnya apa? Sesuai dengan tema kepemimpinan menurut Al-Quran. Kalau mau ceramah saya dihentikan, tukar judulnya. Judulnya apa? Sabar. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Marilah kita bersabar. Anak kita dilarikan orang, sabar. Suami kita dilarikan orang. Oleh sebab itu maka judulnya adalah mencari pemimpin. Apa sih pentingnya pemimpin, Pak Ustadz? Ini orang nggak ngerti pemimpin. Ustadz Somad cuman ceramah saja, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Selesai ceramah, orang nggak dengar. Tapi kalau dapat gubernur yang amanah, bupati yang amanah, dia nggak pakai ceramah, nggak pakai khutbah, nggak pakai tausiah, langsung pakai tanda tangan. Seluruh pegawai bayar zakat, potong atas. Cukup dengan tanda tangan. Segenggam kekuasaan dititipkan Allah di tanganmu, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tanya anak yatim, fakir, miskin di lampu merah, tolong Pak, belum makan Pak. Orang kaya enak aja. Hah, harga batu cincinnya 40 juta. 40 juta bisa nyekolahkan anak yatim 40 orang, betul? Siapa yang bisa mengambil harta orang kaya itu? Penguasa. Makanya ayatnya apa kata Allah? Khudh, ambil
Zakat itu bukan dibayar tapi diambil. Yang namanya mengambil itu yang punya kekuasaan. Diambil. Makanya zaman Nabi SAW zakatnya luar biasa. Zaman Abu Bakar Siddiq zakatnya luar biasa. Zaman Umar zakat luar biasa. Mengapa? Karena zakat itu bukan distorkan. Sekarang ambil zakat nunggu di masjid. Bagi jamaah yang mau bayar silakan. Yang nggak bayar nggak apa-apa. Makanya zakatnya satu daerah di kabupaten tempat saya tinggal 2015 zakatnya 10 miliar 2015. Maka waktu saya diundang ke Aceh, saya ceramah di Aceh. Kami dari Riau ada satu kabupaten zakatnya 10 miliar. Selesai acara pengajian kami pun makan. Pas sedang makan datang ketua Badan Amil Zakat Nasional, Ustaz Somad, tadi berapa zakatnya? 10 M. Kami 15. 15. Ternyata zakat dia jauh lebih besar. Dengan apa? Segenggam kekuasaan. Maka kalau ada orang nelpon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, betul. Saya mau nanya pendapat Pak Ustaz. Iya. Bagaimana pendapat Pak Ustaz kalau saya mencalonkan diri menjadi pemimpin kepala daerah? Mantap, lanjutkan. Apa usul pendapat dari Pak Ustaz? 3. Kalau engkau nanti punya kekuasaan, tolong keluarkan zakat. Kalau engkau punya kekuasaan, tolong keluarkan peraturan pakai hijab bagi perempuan. Kalau engkau nanti punya kekuasaan, tolong pondok-pondok pesantren masukkan pendidikan agama di sekolah umum. Anak SMP, anak SMA, anak SD masukkan 5 pelajaran: akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, tauhid, bahasa Arab. Maka insyaallah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mesti begitu. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah 5 tahun saya kasih tahu, enggak nelpon lagi. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Islam itu cuma 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, cukup. Politik bukan Islam. Ini orang nggak ngerti ajaran Islam. Politik dia katakan bukan Islam. Kalau umat Islam tidak bicara politik, umat Islam akan dimakan oleh politik. Betul? Kalau umat Islam tidak mementingkan pemimpin yang peduli Islam, umat Islam akan dipimpin oleh orang yang tidak akan peduli kepada Islam. Betul? Ingat, dalam dunia demokrasi, one man one vote, one man one choice, satu orang satu suara. Jangan ada yang golput, karena kalau sudah golput maka batal semuanya. Betul? Itu beda pilkada dengan pilkabin. Pilkada nggak boleh lupa, tanggalnya catat. Kalau lupa nggak jadi. Kalau pilkada lupa. Oleh sebab itu maka gunakan. Ketika engkau pergi ke kota, gunakan suaramu. Walaupun di sana engkau tidak bersuara, di kota itu kau diam saja. Kota yang bersuara WC sambil nyanyi. Nggak boleh menyanyi di dalam. Setan ikut bernyanyi di dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi di dalam engkau ambil paku. Kalau khawatir paku tidak ada, dari sekarang siapkan pakunya. Perempuan tidak khawatir paku tidak ada, karena ada tusuk konde untuk ditusukkan nanti ke sana. Di saat itu kau ambil, kau tusuk. Hamba Allah sedang bersaksi, aku hamba Allah bersaksi atas nama Allah, orang ini layak untuk memimpin aku 5 tahun ke depan. Bismillah. Allahu Akbar. Jangan gara-gara 20.000, 50.000 suaramu berubah. Harus kau tanya kepada ulama. Nelpon Ustaz Somad, enggak apa-apa, dijamin diangkat. Kita lihat nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Kami dari Jasinga. Mantap. Ada apa? Ini Pak Ustaz mau minta pendapat sama Pak Ustaz. Iya, apa namanya? Ini kami baru dapat uang 50.000 katanya untuk milih. Boleh enggak? Haram. Oke Pak Ustaz. Kalau 500 haram juga. Kalau 5 juta haram juga. Tapi kami bagi 2 sama Ustaz.
Dalam masalah ini ulama tidak sependapat. Sekali haram tetap. Engkau ambil itu uang 5 juta, lalu engkau belikan beras, berasnya masuk rice cooker jadi nasi, nasinya disuap masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Lalu nasi berubah menjadi darah, darah masuk ke dalam jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, isi ke otakmu hitam, anak-anakmu otaknya kotor gara-gara makan haram. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun, pembohong, penipu, pendusta. Kenapa? Karena makan haram. Lalu kemudian nasi kau makan, makanan berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang belulang. Lalu kemudian dagingmu itu menggumpal di dalam. Apa kata Nabi? Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang hak, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Setiap daging tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka jahanam. Di akhirat kau akan ditimbang. Apa itu? Di akhirat engkau akan ditimbang. Ketika itu nampak tulisan Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 saja. Berapa lama engkau mesti diobok-obok dalam neraka jahanam, padahal tiap hari kau katakan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kau masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara makan haram. Lalu kemudian duit haram kau kumpul, kau bawa pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, kau tidak dapat umrah makbulah. Kenapa? Karena kau berangkat dengan uang haram. Jadi kalau ada yang ngasih uang ini, gimana Pak Ustadz? Berikan ke anak yatim, fakir miskin, jompo, tapi sodakoh. Niatnya bukan niat sodakoh. Allah tidak akan terima sodakoh dari uang haram. Pokoknya serahkan saja. Pak Ketua Masjid, ini ada uang. Uang apa nih? Ambil aja sebelum aku berubah pikiran. Serahkan ke anak yatim, kumpulkan semua, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ketua panti asuhan, ya. Ini saya ada mau bawa uang ini. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 300 orang. Aku keluarkan, ini ada uang. Mau kasih semuanya? Enggak, 5 orang aja. Kebetulan duitnya enggak terlalu banyak. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama kita pilih, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Orang-orang yang amanah. Bagaimana kita bisa tahu dia amanah atau tidak? Kita tidak kenal dengan dia. Kita mesti baca informasi tentang dia. Carinya di mana? www.google.com. Tapi Google tak bisa dipercaya. Maka kita cari orang yang bisa dipercaya. Siapa yang bisa dipercaya? Orang-orang yang amanah, alim ulama. Fas'alu ahla zikri, tanya pada ulama. In kuntum la ta'lamun. Makan aja kita nanya sama ulama. Mau makan aja kita nanya dulu sama ulama. Assalamualaikum Pak Ketua Majelis Ulama. Iya, saya mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini kecapnya halal apa enggak? Nanya dulu. Ini boleh apa enggak? Ini ada label halalnya apa enggak? Maka kita tanyakan kepada orang. Jangan sampai kita mikir sendiri, makan sendiri, ngawur sendiri, nyasar sendiri, mati sendiri. Kita harus tanyakan kepada mereka, karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekecil apa? Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kalian dosa terbesar di antara dosa besar? Ada 3. Yang pertama, dosa besar adalah syirik. Insya Allah masyarakat Jasinga sudah selamat semua dari syirik. Insya Allah selamat dari syirik, karena banyak ulama-ulama kita. Insya Allah selamat. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insya Allah tidak ada lagi orang yang durhaka di Jasinga. Semuanya selamat dari durhaka.
Anak-anak kita anak-anak yang berbakti, soleh dan solihah insyaallah. Yang ketiga yang paling mengkhawatirkan, apa dia? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Tanpa sadar, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita 3 kali memberikan kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Yang pertama, bersaksi saat menikahkan anak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai, sah. Ketika saksi ditanya, gimana saksi sah? Sah. Gimana saksi sah? Padahal itu tidak sah, karena yang menikahkan bukan bapak kandungnya. Padahal yang menikahkan itu entah bapak siapa, tapi karena sudah mau cepat, makanan sudah siap, gimana sah? Sah, 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 sah. Saat itu kita sedang memberikan kesaksian palsu. 2, kita sedang memberikan kesaksian palsu pada sholat jenazah. Apakah jenazah ini baik? Baik, padahal dia tidak baik. Ini orang tidak baik. Ustaz Somad kalau ditanya, apakah ini orang baik? Tidak baik. Karena dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah menghormati ulama, dia selalu melecehkan orang-orang soleh, dia selalu mengejek dan membuli. Yang ketiga, kita sedang memberikan kesaksian palsu saat mencoblos kertas. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqh Daulah, dicetak oleh Darus Syuruk, sampulnya berwarna hijau tua. Kalau ada yang baru, berarti saya tidak tahu lagi sampulnya warna apa. Di sana dikatakan, saat engkau mencoblos, saat itu engkau sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi, ini persaksianku, aku bertanggungjawabkan. Orang ini layak memimpinku 5 tahun ke depan. Bismillah. Ingat, 2018, 2019 yang akan kita pilih ada 9 orang. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Kita harus bersaksi di hadapan Allah. Siap bersaksi. Siap bersaksi memilih orang yang menolong agama Allah. Siap bersaksi memilih orang yang amanah. Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Ini akan diminta pertanggungjawaban. Sekecil apapun kesaksian malam ini akan dituntut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi tertapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan dituntut diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok jamaah sana nggak ada yang lihat ke sini? Rupanya ada TV besar. Di sini juga begitu. Masya Allah, acara ini luar biasa. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi membuat acara ini diberikan Allah kelapangan rezeki. Dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan bisnis usahanya, dijadikan anaknya soleh dan solihah. Yang belum menikah diberikan jodoh yang baik-baik, yang sudah menikah diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Udah itu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pemimpin-pemimpin kita itu yang akan bisa mengumpulkan zakat. Sekarang guru fisika dimuliakan, guru kimia dimuliakan, guru bahasa Inggris dimuliakan, guru matematika dimuliakan, dijemput, diundang ke rumah, diberikan bonus, diberikan reward, diangkat jadi PNS. Tapi guru mengaji menderita, guru MDA gaji 300 sebulan, gajian 3 bulan sekali. Padahal negeri ini merdeka karena guru mengaji yang berteriak Allah Akbar. Betul. Siapa yang memuliakan mereka? Ustaz Somad tidak punya kuasa untuk memuliakan mereka. Tapi begitu naik pemimpin yang adil, ada tunjangan insentif untuk guru-guru mengaji. Begitu guru MDA, saya ceramah di salah satu kabupaten kota di Pulau Sumatera, anak-anak yang hafal Quran, 100 anak hafal Quran diangkat menjadi guru. 100. Di mana tuh? Kota Jambi. 100 anak Jambi yang berprestasi diangkat menjadi guru. Tidak PNS karena tidak sanggup mengangkat. Lalu gajinya dari mana? Honda. Kenapa bukan Yamaha? Honda, honor daerah. Bisa diangkat. Siapa bilang tidak bisa? Kenapa?
ada kekuasaan menolong agama Allah, maka berbondong-bondong orang masuk ke sekolah tahfiz. Apalagi ini Jasinga, dia tidak level lokal, dia level internasional. Langsung pondok tahfiz Quran internasional dari Turki langsung buka cabang As-Sulaimaniyah, Masya Allah. Dan malam ini hadir tokohnya ke sini. Dan yang paling membahagiakan untuk ibu-ibu, masih lajang belum menikah, luar biasa. Yang senyum yang gadis, yang udah nikah malah senyum. Untuk mantu saya Pak Ustadz, bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. What is your name, my friend? Nama saya Ustadz Mustafa. Bahasa Inggris malah ngomong Indonesia. Masya Allah. Bisa bahasa Indonesia insyaallah. Barakallahu fikum. Antum akhuna fillah, nuhibbukum fillah, uhibbukum fillah. Mudah-mudahan menjadi negeri antum. Indonesia akan menjadi negeri pertama, Turki akan menjadi negeri kedua insyaallah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Selamat datang di Indonesia, di Jasinga bil khusus. Lihat baik-baik foto nanti. Barakallahu fikum. Barakallah. Ahlan wa sahlan, marhaban. Akramakallah, ahsanallahu ilaikum. Masya Allah. Saya sengaja nggak soalnya kalau dia yang datang saya nggak dilihat lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daftarkan anak-anaknya ke sekolah tahfiz Quran. Bersedia kamu masukkan anak-anaknya ke tahfiz Quran? Insya Allah nanti di akhirat ada orang-orang yang di kepalanya tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Kenapa di kepalanya ada mahkota dari cahaya? Karena ternyata anak-anaknya para penghafal Quran. Anak-anak yang lari-lari, yang lompat-lompat, yang teriak-teriak, itu akan menjadi para penghafal Quran dari Jasinga insyaallah. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Kenapa? Karena Al-Quran dibacakan. Itu yang dilakukan oleh Sultan Hasan al-Bolkiah ketika dia sudah mulai jaya. Dia bukakan pondok tahfiz Al-Qiyah, diundang para pemenang-pemenang hafal Quran dari Makkah Al-Mukarramah. Begitu tanah digali, keluar minyak, keluar gas bumi, keluar segala macam yang mahal-mahal, sehingga negeri menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diundang rahmat Allah dengan Al-Quran. Diawali dengan membaca Al-Quran. Apakah ibu-ibu di Jasinga masih ada yasinan? Masih baca yasin? Alhamdulillah. Ini sekarang masih ada orang yang tidak lagi mau baca Quran, hanya baca koran saja. Memangnya di akhirat, di kubur nanti datang korannya baca. Mata lihat Al-Quran, baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang-orang yang membacanya. Baca WhatsApp, Twitter, BBM. Memang di akhirat ada BBM datang? Ada WhatsApp datang menolong? Gak ada. Kalau baca Quran, dia yang akan datang menolong kita. Quran akan datang dalam bentuk anak muda yang menemani di liang kubur. Quran akan datang dalam bentuk orang yang akan menemani menjawab pertanyaan. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat pada orang-orang yang membacanya. InsyaAllah akan kita baca Quran. Betul? Ustadz Somad, saya baca Quran ini nggak lancar Pak Ustadz. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan bangkit dari kubur bersama para malaikat. Bangkit, bangun dari kubur, lihat kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan, lihat belakang malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Tapi ada orang yang membaca Qurannya tidak lancar. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran, wa yatata, terbata-bata. Orang lain baca Quran lancar, alif bata sajim, dia bata. Wa huwa alaihi syak, berat dia baca Quran karena huruf-hurufnya yang berat. Tapi dia tetap serius. Lahu ajran, dia dapat 2 balasan pahala. Yang pertama,
pahala baca Quran. Yang kedua, pahala kerja kerasnya yang tidak berhenti membaca Al-Quran. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim sad. Berapa huruf? 4 huruf kali 10, 40 huruf. Maka yang tidak lancar baca Quran jangan berkecil hati, karena yang nggak lancar justru pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Alam nasrah laka sadrak. Dikit hurufnya tapi alam nasrah. Tapi jangan seumur hidup tidak lancar. Sekali-sekali nggak lancar, nggak apa-apa. Kita pergi lampu merah nih, lihat lampu merah di depan, berhenti, tiba-tiba berubah lampu merah jadi lampu hijau. Ketika lampu hijau semua mobil maju ke depan. Ada satu mobil yang tidak maju, tidak mundur, tidak kanan, tidak kiri, berhenti. Tidak ada satupun orang yang marah. Tidak ada yang marah kepada mobil itu. Semuanya diam, semuanya senyum. Kenapa? Karena di atasnya tertulis belajar. Orang yang belajar dimaafkan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau sedang ngaji nanti banyak salah, tegur. Saya takut nanti ditegur. Tulis besar-besar belajar. Tapi ingat, tulisan besar belajar, di bawah ada tulisan hanya 11 tatap muka. Setelah itu keluar SIM. Kalau sudah SIM keluar, siap-siap. Oleh sebab itu maka kita dalam proses belajar, hurufnya nggak sama seperti bahasa kita. Bahasa Arab ini dari awalnya aja sudah A-U, ada A, ada U. A di atas, A di dalam. A-U. Bahasa Sunda ada huruf Ain. Kumaha atuh? Enggak ada. Dia ada A-U. Makanya jangan asal-asal a'udzu billah, enggak bisa. A-U, lu. A'udzu billahi minas syaitan, bukan syaitan. A'udzu billahi minasy syaitan. Ton, bukan ton. Emang badminton. Po. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ribet ya bahasa Arab ini. Enak bahasa Inggris. Ente ngomong bahasa Inggris lebih ribet lagi. Emang bahasa Inggris nggak ada huruf shin? Ada. Contohnya nation. Emang bahasa Inggris nggak ada huruf shin? Ada. Contohnya workshop. Emang bahasa Inggris nggak ada huruf shin? Ada. Contohnya shopping center. Siapa bilang bahasa Inggris nggak ada? Ada. Bahasa kita yang nggak ada. Shin, sin, sa, fa, sha. Nggak ada bahasa kita. Saya suka Ustaz Somad. Bahasa Arab ada. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu maka ini kita perbaiki dengan baik. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Maka ketika qari tadi membaca Al-Quran semuanya diam. Ada yang diam menghayati, ada yang diam kekenyangan. Alhamdulillah semuanya diam, turun rahmat. Ketika Quran dibacakan di tanah lapang, turun rahmat di tanah lapang. Semua kita pulang membawa rahmat kasih sayang Allah. Ketika Quran dibacakan di rumah, jangan jadikan rumah kamu kuburan. La taj'alu buyutakum kubura. Tidak ada gunanya nuzul Quran kalau tidak baca Quran. Jangan jadikan rumah kamu kuburan, karena di rumah itu tidak ada bacaan Al-Quran. Rumah itu sepi, kering, kerontang. Rumah itu gersang karena tidak ada bacaan Quran. Memang ada Qurannya tapi di lemari. Qurannya di dalam kayu jati, dipaku 4 pojok, tidak pernah dibuka. Setiap tamu yang datang melihat berdecak kagum seperti melihat kucing. Mantap Qurannya ya. Iya. Ini kayunya dari mana? Dari Jepara. Mantap sutranya dari Eropa.
Quran apa ini? Ini Quran Spanyol, tulisan asli manuskrip kuno klasik. Pernah dibaca? Baca Al-Quran, itu akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai masanya. Tapi ini mesti didengar dengan baik, dengan seksama, dengan pelan. Siapa yang paling berjasa? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu semua. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu semua. Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran. Wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Pilih pemimpin yang peduli Al-Quran. Betul? Pilih pemimpin yang menghormati ulama yang mengajarkan Al-Quran. Lihat cirinya, lihat sifatnya. Pilih pemimpin yang bisa baca Quran. Sekarang orang baca Quran, dulu baca Quran bersuara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Sekarang enggak bersuara. Sampean baca apa? Baca Quran. Quran apa? Quran silent. Quran itu dibaca bersuara, Mas. Lalu kalau nggak suara nggak ada pahalanya. Kalau cerita pahala ada. Tapi kalau cerita tajwid, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, ada qalqalah, ada gunnah, ada bila gunnah. Apalagi qori kita tadi, bukan cuma sekedar tajwid, malah pakai lagu. Ada bayati, ada soba, ada sika, ada nahawan, ada jaharka. Dia baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya tahu semua mengatakan Allah untuk menyenangkan hati saya saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tidak membunuh darah seni. Anak-anak kita ada suara seni yang indah, yang tidak bagus suaranya, tapi kaligrafinya bagus, maka dia menulis kaligrafi. Ada kaligrafi namanya khat kufi, ada kaligrafi namanya khat sulusi, ada kaligrafi namanya khat naskhi, ada kaligrafi namanya khat diwani, ada kaligrafi namanya khat diwani jali. Ada pula yang tulisannya nggak bagus tapi suaranya bagus, maka dilatih dia ngaji. Ada namanya soba, ada namanya sika, ada namanya nahawan, ada namanya jaharka. Yang suaranya bagus, tulisannya nggak bagus. Yang tulisannya bagus, ada yang lebih parah, suara nggak bagus, tulisan nggak bagus. Allah berikan bakat, maka seni tidak boleh dibunuh. Siapa yang mengatakan seni? Ada seni suara, ada seni azan, ada suara azan. Azan itu pun pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada seni. Gimana kalau nggak ada seni pakai azan? Allahu Akbar. Imam sholat tarawih kita nikmat, nyaman, makmum di belakang. Kenapa? Karena ada seninya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an.